A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang penuh ilmu ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maisarah Khairatul Ummah dengan NIM 233111092, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Raden Masaid Surakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit dalam buku fikih kebangsaan tentang NKRI Harga Mati. Kita tahu bahwa NKRI Harga Mati sendiri adalah komitmen bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan yang mana mengajak kita untuk terus memperkuat semangat persatuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya dan berpeganglah kamu kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan kata hablullah dalam kalimat tersebut, ayat tersebut dengan kata jamaah. Yang mana dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa perbedaan yang dilarang adalah setiap perbedaan yang berdampak pada kehancuran. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Abu Hayyan dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Bahr Al-Muhit menjelaskan bahwa perbedaan atau perpecahan mengakibatkan kehancuran yang membuat para penjajah atau kolonial mudah menguasai sebuah negara. Dengan adanya hal itu, tidak ada alasan untuk anak bangsa kecuali untuk bersatu menjaga NKRI, mengawal Bhinneka Tunggal Ika, berpijak pada Undang-Undang 45 dengan semangat Pancasila, menjaga persatuan dan menghindari perpecahan demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Yang kedua ada relasi agama dan negara, yang mana dalam buku fikih kebangsaan dijelaskan bahwa agama dan negara merupakan dua hal yang saling berhubungan, yang mana keduanya itu saling membutuhkan. Agama merupakan pondasi, sedangkan negaranya itu adalah penjaganya, sehingga agama tanpa negara itu akan sia-sia dan negara tanpa agama itu akan hancur. Dalam buku fikih kebangsaan dijelaskan juga bahwa nasionalisme merupakan paham kebangsaan dan cinta tanah air yang mana harus ada atau tertanam pada diri setiap anak bangsa untuk menjaga semangat persatuan dan siap membela berkorban demi bangsa. Dengan adanya hal itu akan terciptanya suasana kehidupan yang damai. Namun dengan seiring berkembangnya waktu kan adanya globalisasi itu akan terbukakan transformasi dalam berbagai bidang. Selain membawa kemudahan juga akan membawa resiko yang tak kalah beratnya.
Seperti halnya ketika tidak sehaluan dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan, maka akan terjadinya kerusakan tatanan kehidupan beragama serta tercabutnya akar kecintaan terhadap bangsa. Selanjutnya ada bentuk negara dalam pandangan Islam. Bagaimana sih bentuk negara dalam pandangan Islam itu? Nah, dalam Islam tidak ada nasari yang mengatur bentuk negara, karena pembentukan negara itu merupakan persoalan siasah yang mana teknisinya disesuaikan dengan kondisi. Seandainya bentuk negara itu bagian dari syariat baku, maka tentu secara spesifik Al-Quran sudah menentukannya, yang mana Al-Quran berbicara tentang kisah para penguasa atau nabi, tetapi tidak ditemukan satupun tentang bentuk negaranya. Bahkan dalam hadis hanya menjelaskan tentang kedisiplinan pemimpin, tata hubungan sosialnya. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mempertahankan NKRI? Nah, mempertahankan NKRI itu sama saja dengan mempertahankan eksistensi Islam. Sebab apa? Sebab dalam konteks keindonesiaan, agama bisa tegak apabila masyarakatnya bersatu damai. Tidak mungkin bersatu tanpa memegang teguh prinsip dasar negara, yang mana telah disepakati seluruh warga Indonesia dengan segala kemajemukannya. Mempertahankan NKRI merupakan bagian dari 4 pilar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI sendiri adalah manifestasi siasat syariah yang paling efektif untuk mengakomodasi kemaslahatan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara di bumi Nusantara dengan segala keberagamannya, yang mana dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya, yaitu yang pertama, menghindari sikap pengkhianatan konsensus bangsa. Yang kedua, menghindari pertikaian antar pemeluk agama. Yang ketiga, menghindari terjadinya perang saudara akibat perebutan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu menghindari terjadinya disintegrasi agama. Pada dasarnya, Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan juga menjunjung tinggi kemanusiaan. Contohnya yaitu dengan menghormati perbedaan keyakinan, bersikap netral di antara pemeluk agama berbeda, menjaga hak-hak kemanusiaan, menjaga hak perbedaan, dan yang terakhir yaitu menjaga hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Bahkan di antara bagian siasah Rasulullah SAW dinyatakan bahwa untuk menyatukan keberagaman dan berbagai suku dan agama menjadi satu kesatuan, yang mana dengan kesepakatan bersama tersebut Islam dapat melindungi segenap bangsa dan berdakwah dengan cara santun dan seluas-luasnya. Yang terakhir, kenapa sih tidak menerapkan syariat secara kafah? Nah, alasannya yaitu karena ketidakmungkinan menerapkan beberapa hukum seperti qisas, rajam, dan semisalnya, yang mana pada hakikatnya termasuk bagian dari penerapan syariat secara kafah. Seperti contohnya yaitu ketika seseorang tidak mampu sholat secara berdiri, maka syariat yang berlaku baginya adalah dengan sholat cara duduk, yang mana dia itu tidak perlu memaksakan diri. Bila hal itu dipaksakan, maka akan menimbulkan bahaya, maka haram. Begitu pula dengan konteks hukum-hukum Islam yang tidak memungkinkan diterapkan di Indonesia. Bila dipaksakan, malah justru akan menimbulkan kemungkinan yang mana kemungkarannya lebih besar, maka hukum menerapkannya itu juga haram. Sekian materi yang dapat saya jelaskan sedikit dalam buku fikih kebangsaan tentang NKRI harga mati. Semoga dengan materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.